damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Demikianlah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini merupakan pelajaran dan pertanyaan kepada kita tentang siapa yang mengendalikan hidup kita. Melalui nats ini kita boleh belajar bahwa hal-hal yang menjadi beban pikiran atau kekhawatiran bagi kita sebenarnya tidak mengerjakan apa-apa bagi kita dalam hidup ini. Sebagaimana yang dituliskan dalam nats ini melalui pertanyaan yang ditujukan kepada kita, yaitu siapa yang dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya karena kekhawatirannya. Melalui pertanyaan ini begitu jelas bahwa sebenarnya kekhawatiran tidak mengubah apapun. Jadi kalau misalnya kita memikirkan sesuatu, sebenarnya apa yang kita pikirkan itu tidak mengerjakan apa-apa atau tidak mengubah apapun dalam hidup kita hanya karena kita memikirkannya saja. Kalau kita berkaca melalui nats ini, bahkan berkaca pada penulis Matius, yaitu Matius sang pemungut cukai yang bernama lain Lewi, yang memiliki background sebagai pemungut cukai, tentu dia memiliki kesaksian hidup dalam pengiringan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, yang mungkin dia kaya, sukses semakmur karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, lalu dia harus kehilangan pekerjaan itu, meninggalkan kenyamanan, kekayaan, lalu mengikut Yesus. Kemudian menghidupi apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Siapa yang dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya karena kekhawatirannya? Tentu apa yang diucapkan Yesus ini telah betul-betul terjadi, dia rasakan di dalam hidupnya. Bahwa sekalipun dia harus kehilangan pekerjaannya yang begitu baik karena mengikut Yesus, mungkin juga dia harus kehilangan kekayaannya karena mengikut Yesus. Tetapi dia punya kesadaran bahwa ketika dia mengikut Yesus, dia tahu bahwa yang pegang kendali hidupnya bukanlah hartanya, bukan uangnya. Jadi dia tidak perlu khawatir kalau dia kehilangan pekerjaan atau kehilangan uang. Kita harus betul-betul belajar dari Matius sang pemungut cukai yang menuliskan kitab ini, yang dia tidak perlu khawatir karena dia tahu siapa yang mengendalikan dan memeliharanya. Apalagi ketika dia bersama-sama dengan Yesus, dia tahu bahwa dia tidak mungkin kekurangan. Dan kita juga boleh belajar dari anak kecil tentang kekhawatiran ini. Ketika anak kecil bersama dengan orang tuanya, dia tahu bahwa orang tuanya menjamin hidupnya, dan dia tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi besok atau apa yang akan terjadi di depan hidupnya, akan apa yang terjadi di masa depannya. Dia hanya melakukan apapun yang dia suka dan menyenangkan hatinya. Bahkan dia akan berupaya melakukan apapun yang menyenangkan orang tuanya, karena orang tuanya akan menjamin hidupnya. Tetapi kalau orang dewasa, mereka penuh banyak kegelisahan, karena yang mereka pikirkan adalah uang, harta, masa depan,
yang bahkan mungkin dia punya cukup, tetapi dia memikirkan untuk besok apa, untuk besoknya lagi apa, untuk kedepannya bagaimana. Seakan-akan dia tidak menyadari, tidak mengetahui bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidupnya. Tetapi kita harus bersikap seperti anak kecil di hadapan Tuhan, yang menyadari bahwa ada orang tua, bahwa ada Tuhan yang memelihara dan mengendalikan hidup kita. Jadi kekhawatiran seharusnya tidak mengendalikan hidup kita. Mungkin saja dan mungkin kita tidak bisa memaksa supaya kekhawatiran tidak muncul, tetapi kiranya kekhawatiran itu tidak mengendalikan hidup kita, tidak mengarahkan hidup kita. Mungkin seperti muncul di pikiran kita tentang kekhawatiran, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu mengendalikan hidup kita. Mungkin kita betul harus memikirkan hari besok, tetapi jangan karena kita memikirkan itu kemudian mengendalikan kita, membuat kita sakit, menjadi stres. Tetapi kita tahu bahwa kita dipelihara dan dikendalikan oleh pencipta kita, penyelamat kita, penebus kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah hidup kita letakkan dan kita serahkan di dalam tangan Tuhan, sehingga kekhawatiran tidak perlu lagi mengendalikan hidup kita, dan kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena Dia tidak saja hanya mencipta, tidak saja hanya memelihara kita, bahkan Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara kamu sekalian. Amin.